Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? My name is Rizal Mantopani. I am from Physics Education of Sultan Ageng Tirtayasa University. Here, I will explain about light waves. Watch this video careful so you understand. Before we start our lesson today, let's fly together. Finish. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana warna burung merak terbentuk? Lalu, bagaimana warna pelangi bisa terbentuk? Nah, warna pada bulu burung merak tidak disebabkan oleh pigmen bulu. Jika tidak dihasilkan oleh pigmen, bagaimana warna yang indah tersebut bisa terbentuk? Begitupun dengan pelangi yang muncul setelah hujan. Bagaimana pelangi tersebut dapat menghasilkan warna yang indah? Nah, untuk hal tersebut akan kita bahas pada materi gelombang cahaya ini. Pertama, kita akan mengetahui tentang gelombang cahaya. Yang harus kita ketahui, yang pertama adalah bahwa cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Lalu, cahaya merupakan gelombang transversal. Sifat fisik gelombang cahaya yang akan kita bahas yaitu difraksi, interferensi, dan polarisasi. Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang spektrum elektromagnetik. Yang biasa kita ketahui ada 7 jenis radiasi. Yang pertama ada radio dengan panjang gelombang 10⁻³, lalu ada gelombang mikro dengan panjang gelombang 10⁻², lalu ada inframerah dengan panjang gelombang 10⁻⁵, lalu ada cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini merupakan cahaya yang dapat dilihat oleh manusia secara kasat mata. Yang biasa kita ketahui warna-warnanya yang menjadi permainan kita pada masa kecil yaitu Meiji-ku Hibiniu, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Selanjutnya ada ultraviolet dengan panjang gelombang 10⁻⁸, lalu ada sinar X 10⁻⁻10, dan ada sinar gamma 10⁻⁻12. Nah, jika kita perhatikan dari sebelah kiri sampai sebelah kanan, semakin ke sebelah kanan, panjang gelombangnya akan semakin rendah atau pendek. Kemudian berbanding terbalik dengan frekuensinya. Semakin ke kanan, frekuensinya akan semakin tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang difraksi cahaya. Difraksi merupakan pelenturan cahaya saat cahaya melalui celah, sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Untuk pembagian difraksi, yang pertama ada celah tunggal. Nah, saat cahaya melalui celah yang sangat kecil, maka dapat terjadi peristiwa terbentuknya pita gelap yang disebut sebagai difraksi celah tunggal. Setelah cahaya melalui celah tersebut, terbentuklah cahaya yang baru dengan menganggap celah sebagai sumber cahaya baru yang menyebar ke segala arah. Ini merupakan gambaran dari difraksi celah tunggal. D di sini merupakan lebar celah, L di sini adalah jarak dari celah ke layar, lalu ada Y jarak antar pola. Kemudian kita akan mencari rumus untuk pita gelap. Yang pertama adalah kita membagi D menjadi 1/2D dan 1/2D. Kita sepakati ya. Setelah itu kita potong menjadi bagian segitiga dan kita dapatkan delta S merupakan gabungan dari S1 dan S2. Garis ini ya. Lalu kita bagikan, maka sin theta sama dengan depan per miring. Depannya delta S dan miringnya 1/2D. Maka pindah ruas 1/2D menjadi 1/2
D dikali sin theta sama dengan delta S. Nah, untuk pola minimum atau pola gelap, ini pasti delta S-nya menghasilkan 1/2 lambda, 3/2 lambda, dan seterusnya. Maka dari itu, kita ubah delta S-nya menjadi yang paling terkecil dulu, yaitu 1/2 lambda. Nah, kita masukkan 1/2 D sin theta sama dengan 1/2 lambda. Maka dapat kita coret 1/2-nya, lalu kita mendapatkan D sin theta sama dengan 1 dikali lambda. Nah, karena 1 di sini merupakan bisa berubah-ubah tergantung soal yang ditanyakan, maka kita ubah menjadi M. M ini nantinya 1, 2, 3, dan M ini merupakan orde gitu. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke difraksi pada kisi atau celah banyak. Jika sebuah cahaya monokromatis dilewatkan pada lempeng kisi atau celah banyak, maka akan terbentuk pola difraksi berupa pola gelap dan terang pada layar. Kisi adalah susunan celah yang sejajar dan memiliki ukuran yang sama dan dapat dibuat dengan cara membuat goresan-goresan pada lempeng kaca atau logam menggunakan ujung intan. Ini merupakan gambaran dari difraksi kisi. Sama seperti tadi, D merupakan lebar celah, L adalah jarak dari celah ke layar, Y jarak antar pola. Nah, di sini kita juga akan mencari rumusnya. Terdapat hubungan antara banyaknya celah dengan jarak antar celah dirumuskan sebagai D sama dengan 1/N, di mana N merupakan konstanta kisi garis per meter. Ini banyaknya garis per meternya, begitu. Lalu, sama seperti yang awal kita membaginya, maka kita mendapatkan sin theta sama dengan delta S per D. Maka pindah ruas menjadi D sin theta sama dengan delta S. Nah, karena theta di sini sangat-sangat kecil, maka kita dapat sin theta sama dengan tan theta, yaitu Y per L. Dari sini kita dapat menemukan rumus pola maksimum atau untuk pita terang. Kita masukkan rumus yang di atas, yaitu D sin theta sama dengan delta S. Kita ubah ke bawah, D sin theta sama dengan delta S kita rubah menjadi M dikali lambda. Nah, bawahnya lagi D sin theta-nya kita ubah menjadi Y per L sama dengan M dikali lambda. Itu merupakan rumus untuk pola maksimum atau untuk pita terang. Kemudian untuk pita gelapnya atau pita minimumnya, kita masukkan rumus yang tadi juga, D sin theta sama dengan M min 1/2 lambda. Nah, seperti yang tadi untuk pola minimum itu akan 1/2 lambda, lalu 3/2 lambda, dan seterusnya. Maka yang ini kita M min 1/2 lambda. Selanjutnya kita ubah kembali yang sin theta menjadi Y per L. Jadi D kali Y per L sama dengan M min 1/2 kali lambda. Selanjutnya kita akan membahas tentang interferensi. Interferensi cahaya adalah perpaduan antara dua gelombang atau lebih yang koheren. Dua gelombang dikatakan koheren jika kedua gelombang mempunyai frekuensi dan amplitudo sama serta beda fasenya sama. Yang pertama kita akan membahas interferensi celah ganda atau yang biasa dikenal dengan percobaan Young. Di sini telah ada gambarnya, kita bisa lihat bahwa ada sumber cahaya, lalu ada D, S1, S2, delta S, L, Y, sama seperti yang tadi gitu ya. Nah, jika kita lihat D merupakan jarak antar dua celah, L merupakan jarak dari celah ke layar, Y merupakan jarak antar pola. Maka dari itu, kita dapat memotong seperti yang awal, yaitu sin theta sama dengan depan per miring. Nah, depannya itu merupakan delta S dan miringnya adalah D. Maka pindah ruas menjadi delta S sama dengan D sin theta. Untuk itu kita langsung bisa mendapatkan interferensi maksimum. Nah, interferensi maksimum atau saling memperkuat atau konstruktif.
Interferensi maksimum terjadi jika kedua gelombang memiliki fase yang sama atau sepase, yaitu jika selisih lintasannya sama dengan 0 atau bilangan bulat kali panjang gelombang lambda. Kita dapat rumus delta S sama dengan D sin theta. Maka kita ubah delta S sama dengan M dikali lambda. Maka M dikali lambda sama dengan D sin theta. Lalu kita dapat tetanya itu sangat-sangat kecil, maka sin theta sama dengan tan theta. Kita ubah sin theta menjadi Y per L. Ini sama seperti yang tadi, tan theta dan sin theta Y per L. Selanjutnya sin theta kita ubah menjadi M dikali lambda sama dengan D Y per L. Seperti itu. Selanjutnya, untuk interferensi minimum saling memperlemah atau destruktif. Interferensi minimum atau saling melemahkan atau destruktif terjadi jika beda lintasan kedua cahaya merupakan kelipatan bilangan ganjil kali setengah panjang gelombang. Nah, untuk rumusnya yaitu delta S sama dengan M min 1/2 lambda. Kita dapatkan M min 1/2 kali lambda sama dengan D sin theta. M min 1/2 kali lambda sama dengan DY per L. Selanjutnya, kita akan membahas tentang interferensi celah tipis. Nah, interferensi celah tipis adalah interferensi yang disebabkan oleh pemantulan cahaya lapisan permukaan atas dan bawah dari selaput tipis. Misalnya, adanya warna-warna pelangi yang terjadi pada gelembung air sabun jika terkena cahaya matahari. Pola interferensi pada lapisan tipis dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu panjang lintasan optik dan perubahan fase sinar pantul. Dapat kita lihat gambaran dari interferensi celah tipis. Nah, di situ kita akan mendapatkan rumus pola terang, yaitu 2ND cos R sama dengan M min 1/2 kali lambda, dan pola gelap 2ND cos R sama dengan M dikali lambda, di mana N ini merupakan indeks bias, D merupakan tebal lapisan tipis, R merupakan sudut bias, M adalah orde, dan lambda merupakan panjang gelombang. Selanjutnya kita akan membahas tentang polarisasi. Polarisasi cahaya adalah pembatasan atau pengutuban dua arah getar menjadi satu arah getar. Kita akan membahas macam-macam polarisasi. Yang pertama, polarisasi akibat penyerapan. Di sini sudah ada sumber cahaya yang kita sebut dengan I0, lalu ada polarisator dengan kita sebut dengan I1, dan analisator kita sebut dengan I2. Mula-mula cahaya akan masuk menuju polarisator atau I1, kemudian masuk ke analisator I2. Nah, ketika cahaya masuk ke polarisator, maka cahaya mula-mula akan dibagi dua. Maka dari itu kita dapatkan I1 sama dengan 1/2 I0. Setelah itu kita akan mendapatkan lagi I2 sama dengan I1 cos kuadrat dikali theta, yang mana I1 merupakan intensitas cahaya setelah melewati polarisator, dan I2 merupakan intensitas cahaya setelah melewati analisator. Nah, I1 dan I2 ini membentuk sudut. Jika tidak membentuk sudut, maka nilai cos ini nilainya 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa I1 sama dengan I2 apabila I1 I2-nya tidak membentuk sudut atau sejajar. Begitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang polarisasi akibat pemantulan. Nah, untuk polarisasi akibat pemantulan ini terdapat, ini sudut datang kita lambangkan dengan I, lalu sudut pantul kita lambangkan dengan theta, dan sudut bias kita lambangkan dengan R. Ketika sinar bias itu harus tegak lurus dengan sinar pantul agar terdapat 90 derajat. Nah, bisa kita lihat pada gambar sinar datang
lalu ada sinar pantul, dan sinar bias. Lalu akan kita dapatkan theta plus 90 derajat plus R sama dengan 180 derajat. Nah, kita pertama akan mencari R terlebih dahulu. Maka dari itu, theta plus R sama dengan 180. Untuk 90 derajat kita pindahkan menjadi kurang, berarti 180 derajat kurangi 90 derajat. Selanjutnya, I plus R. Nah, tetanya ini karena sama dengan I, sudut datang dan sudut pantul, maka kita ubah menjadi I. I plus R sama dengan 180 kurangi 90, jadi 90 derajat. Nah, I-nya pindah ruaskan, jadi R sama dengan 90 derajat min I. Kita dapatkan itu. Lalu kita akan berlanjut ke hukum Snellius. Nah, N1 dikali sin I sama dengan N2 dikali sin R. Lalu N1 dikali sin I sama dengan N2 dikali sin R-nya kita masukkan yang atas, yaitu 90 derajat min I. Lalu kita masukkan lagi N1 sin I sama dengan N2 cos I. Nah, sin 90 derajat ini akan menghasilkan cos. Lalu kita sepakati bahwa sin I per cos I. Lalu N2 per NI. Sama saja ya. Nah, karena sin I cos I merupakan tan I, maka kita dapat rumusnya tan I sama dengan N2 per N1. Selanjutnya, kita akan membahas tentang polarisasi akibat hamburan. Jika cahaya dilewatkan pada suatu medium, partikel-partikel medium akan menyerap dan memancarkan kembali sebagian cahaya itu. Penyerapan dan pemancaran kembali cahaya oleh partikel-partikel medium ini dikenal sebagai fenomena hamburan. Pada peristiwa hamburan, cahaya yang panjang gelombangnya lebih pendek cenderung mengalami hamburan dengan intensitas yang besar. Hamburan ini dapat diamati pada warna biru yang ada di langit. Yang terakhir ada polarisasi karena pembiasan ganda. Gejala pembiasan ganda merupakan fenomena rumit yang terjadi pada kristal kalsit atau kristal plastik yang ditegangkan. Misalnya selofen. Pada kristal kalsit, laju cahaya bergantung arah rambat pada material tersebut. Zat semacam ini disebut zat isotropik. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi LCD dan LED. Nah, untuk teknologi LCD menggunakan teknologi yang disebut dengan kristal cair sebagai penghasil gambar monitor. Pengertian monitor LCD merujuk kepada penggunaan varian pixel atau titik warna cahaya yang tidak memancarkan cahayanya sendiri, seperti halnya monitor CRT. Pada teknologi LCD, sumber cahaya berasal dari lampu neon berwarna putih yang tersusun secara merata pada bagian belakang susunan piksel atau kristal cair tadi yang jumlahnya mencapai jutaan piksel hingga membentuk sebuah gambar. Kutub kristal cair yang dilewati oleh arus listrik akan berubah karena pengaruh polarisasi medan magnet yang timbul dan oleh karenanya akan hanya membiarkan beberapa warna diteruskan sedangkan warna lainnya tersaring. Ini merupakan contoh dari LCD, televisi di rumah kita yang tipis biasanya. Lalu ada teknologi LED. Light emitting diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronik yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbentuk dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada remote control TV ataupun remote control perangkat elektronik lainnya. Setelah kita membahas materi tentang gelombang cahaya, agar lebih paham, kita akan mengerjakan contoh soal.
Soal yang pertama, ini sangat mudah sekali. Gelombang cahaya berdasarkan medium perambatannya termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, cahaya termasuk ke dalam gelombang? Jawabannya adalah gelombang transversal. Soal kedua adalah pada percobaan yang digunakan gelombang cahaya dengan panjang gelombang 4,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Jarak antara celah dengan layar 1,5 meter. Jika jarak antar celah 0,3 mm, tentukan jarak pita terang kedua dengan terang pusat. Diketahui, lambda sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 7 meter. L-nya sama dengan 1,5 meter, D sama dengan 0,3 mm, kita rubah ke dalam meter, 3 kali 10 pangkat min 4. Dan M-nya 2 kurangi 0. Kenapa 0? Karena di sini dengan terang pusat. Maka 2 kurangi 0 sama dengan 2. Ditanyakan Y2, maka dapat kita jawab dengan menggunakan persamaan DY per L sama dengan M kali lambda. Karena kita mencari Y, maka Y2 sama dengan M dikali L dikali lambda dibagi D. Nah, Y2 sama dengan 2 dikali 1,5 dikali 4,5 dikali 10 pangkat min 7 dibagi D 3 kali 10 pangkat min 4. Maka Y2-nya adalah 45 kali 10 pangkat min 4 meter. Soal selanjutnya adalah cahaya yang mempunyai panjang gelombang 700 nm melewati sebuah celah yang mempunyai lebar 0,2 mm. Pola difraksi pada layar berada pada jarak 50 cm dari celah. Tentukan jarak antara garis gelap kedua dan garis terang utama. Diketahui, lambda sama dengan 700 nm, kita rubah ke dalam meter menjadi 7 kali 10 pangkat min 7 meter. L-nya 50 cm, kita rubah ke dalam meter menjadi 0,5 meter. D-nya sama dengan 0,2 mm, dirubah ke dalam meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 4 meter. M-nya sama seperti tadi, 2 kurangi 0 sama dengan 2. Nah, ditanyakannya di sini Y2, maka kita dapat memasukkan persamaan DY per L sama dengan M dikali lambda. Karena kita mencari Y, maka D dengan L-nya pindah ruas. Jadi Y2 sama dengan M kali L kali lambda per D. Maka Y2 sama dengan 2 kali 0,5 kali 7 kali 10 pangkat min 7 dibagi D 2 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 3,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Soal berikutnya adalah cahaya merah dikenakan kisi yang tertulis 600 garis per milimeter. Jika sudut yang dibentuk terang pertama dengan pusat kisi 30 derajat, tentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Diketahui D sama dengan 1 per 600 mm, kita rubah ke dalam meter menjadi 1,67 kali 10 pangkat min 6. Kita ingat ya bahwa D di sini itu adalah 1 per N, jadi 1 per 600. Nah, theta sama dengan 30 derajat, sedangkan M-nya sama dengan 1. Ditanyakan lambda atau panjang gelombang. Maka kita dapat memasukkan rumus D sin theta sama dengan M kali lambda. Karena ditanyakannya lambda, maka rumusnya menjadi lambda sama dengan D sin theta per M. Maka tinggal kita masukkan saja angka-angkanya 1,67 kali 10 pangkat min 6 dikali sin 30. Maka dibagi 1, maka hasilnya menjadi 0,83 kali 10 pangkat min 6 meter. Kita sederhanakan menjadi 835 nanometer. Contoh soal yang terakhir yaitu suatu berkas cahaya tak terpolarisasi dengan intensitas I0 datang pada polarisator pertama, kemudian masuk polarisator kedua atau analisator. Bila berkas cahaya setelah keluar dari analisator intensitasnya menjadi 3/8 I0, tentukan sudut analisator terhadap polarisator pertama. Dapat kita ketahui I2 sama dengan 3/8 I0. Ditanyakannya theta atau sudutnya.
Maka kita dapat memasukkan rumus I2 sama dengan 1/2 I0 cos kuadrat theta. Kita ganti I2-nya menjadi 3/8 I0 sama dengan 1/2 I0 cos kuadrat theta. Maka I0-nya kita bagi, kita coret, dan hasilnya menjadi 3/8 sama dengan 1/2 cos kuadrat theta. Nah, itu dapat disederhanakan menjadi cos kuadrat theta sama dengan 3/4. 8 dibagi 2, 4. Maka cos theta sama dengan 1/2 akar 3. Nah, 1/2 akar 3 ini merupakan 30 derajat. Theta sama dengan 30 derajat. Itu jawabannya. Apology if there is an error in the delivery of the material. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.